Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasrinah Bumita dengan NIM 021 jurusan PGMI kelas 6A. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum gaya dan gerak benda. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerakan benda, bagaimana resultan gaya bekerja, serta hubungan antara gaya, massa, dan percepatan berdasarkan hukum 2 Newton. Tujuan praktikum ini ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi besar resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, menggambarkan arah resultan gaya yang bekerja pada benda. Yang ketiga, menghitung besar resultan gaya dari beberapa gaya yang bekerja. Yang keempat, menganalisis hubungan antara besar gaya dengan percepatan gerak benda. Yang kelima, menganalisis hubungan antara massa benda dengan percepatan geraknya. Nah, melalui praktikum ini, kita bisa memahami bahwa gerak benda dipengaruhi oleh gaya dan massa benda tersebut. Pengertian gaya dan gerak. Nah, gaya sendiri adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Contohnya, saat kita menendang bola, tendangan tersebut merupakan gaya yang menyebabkan bola bergerak. Gerak benda terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka perubahan geraknya juga semakin besar. Pada praktikum ini menggunakan hukum 2 Newton dengan rumus F sama dengan M kali A. Artinya F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Hukum ini menjelaskan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh besar gaya dan massa benda. Selanjutnya, resultan gaya. Nah, apa sih resultan gaya itu? Nah, resultan gaya adalah gabungan seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda. Jika gaya bekerja searah, maka gaya yang dijumlahkan. Nah, contohnya, jika ada gaya 50 Newton dan 30 Newton ke kanan, maka resultan menjadi 80 Newton ke arah kanan. Namun, jika gaya berlawanan arah, maka resultannya dikurangkan. Contoh, gaya 100 Newton ke kanan dan 40 Newton ke kiri, maka resultannya adalah 60 Newton ke arah kanan. Sedangkan, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda berada di dalam keadaan seimbang dan tidak mengalami percepatan. Nah, selanjutnya uji gaya terhadap gerak benda. Pada percobaan ini dilakukan beberapa pengujian menggunakan simulasi virtual. Contohnya, pada percobaan pertama, gaya 50 Newton bekerja ke arah kanan tanpa adanya gaya lawan, sehingga benda bergerak ke kanan dengan resultan gaya 50 Newton. Pada percobaan kedua, terdapat gaya 50 Newton ke kanan dan 150 Newton ke kiri. Karena gaya ke kiri lebih besar, maka resultan gaya menjadi 100 Newton ke kiri. Dari seluruh percobaan dapat dilihat bahwa benda selalu bergerak mengikuti arah gaya yang lebih besar. Selain itu, jika besar gaya kanan dan kiri sama, maka resultan gaya menjadi 0 dan benda berada dalam keadaan seimbang. Nah, selanjutnya percepatan gerak benda. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda akibat adanya gaya. Menurut hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Artinya, percepatan diperoleh dari besarnya gaya dibagi massa benda. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga percepatan benda. Jadi, gaya memiliki hubungan berbanding lurus dengan percepatan. Nah, selanjutnya uji gaya terhadap percepatan benda. Pada percobaan ini, massa benda dibuat tetap, yaitu 20 kg. Kemudian, besar gaya diubah mulai dari 50 Newton hingga 250 Newton. Hasil percobaan menunjukkan saat gaya 50 Newton, percepatan benda semakin besar, 0,25 meter per sekon kuadrat. Nah, saat gaya meningkat menjadi 100 Newton, percepatan menjadi 0,50 meter per sekon kuadrat, dan seterusnya hingga 1,2 meter per sekon kuadrat saat gaya 250 Newton. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Nah, selanjutnya massa terhadap gerak benda. Massa adalah ukuran banyaknya materi dalam suatu benda. Dalam hukum 2 Newton, massa mempengaruhi percepatan benda dengan rumus A sama dengan F per M. Artinya, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil.
meskipun gaya yang diberikan tetap sama. Selanjutnya, uji massa terhadap gerak benda. Pada percobaan ini, gaya yang diberikan tetap, yaitu 100 Newton. Namun, massa benda diubah mulai dari 50 kg hingga 250 kg. Hasil percobaan menunjukkan saat massa 50 kg, kecepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Saat massa meningkat menjadi 100 kg, percepatan turun menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Dan seterusnya menurun hingga 0,40 meter per sekon kuadrat saat massa 250 kg. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Kendala praktikum. Selama praktikum terdapat beberapa kendala. Yang pertama, pada masa praktikum masih terdapat kesulitan dalam memahami cara penggunaan simulasi virtual. Yang kedua, pengamatan data harus dilakukan dengan teliti agar hasil percobaan tidak tertukar. Yang ketiga, pengaturan besar gaya dan massa pada simulasi harus dilakukan secara hati-hati agar hasil sesuai. Nah, selain itu, koneksi internet dan perangkat juga mempengaruhi kelancaran simulasi virtual. Nah, kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa resultan gaya dipengaruhi oleh besar dan arah gaya yang bekerja pada benda. Jika gaya bekerja searah, maka resultannya dijumlahkan. Sedangkan jika berlawanan arah, maka resultannya dikurangkan. Benda akan bergerak mengikuti arah gaya yang lebih besar dan akan seimbang jika resultan gaya sama dengan 0. Selain itu, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan benda. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Sekian presentasi hasil praktikum mengenai gaya dan gerak benda. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.